Bismillah, selamat pagi, salam sejahtera. Kali ini kita ngupas tentang marketing 5.0, Philip Kotler dan Kertajaya, tentang teknologi for humanity. Bagaimana penggunaan mimicking teknologi dalam kaitannya dengan marketing praktis. Kemudian nanti kalau di 4.0 tentang ada kaitannya 4C, 4P shifting dari 4P to 4C. 4C itu ada co-creating, kemudian currency, kemudian ada compensation, dan communal activation. Nah, itu agak berbeda dengan punyanya Bob Lutherburn. Bob Lutherburn 4C juga, cuma dia lebih ke consumer. Nanti di next video kita ngupas tentang, kali ini kita ngupas tentang marketing 5.0. Jadi teknologi for humanity apa aja yang terdapat di dalamnya itu nanti ada, misalnya adalah penggunaan AI, penggunaan sensor, kemudian bagaimana customer itu kita track. Jadi memahami customer dari proses mendapatkan informasi, dia informasi yang sifatnya tentu beda dengan dahulu yang traditionally yang bersifat horizontal, bagaimana perusahaan banyak membombardir customer dengan beragam informasi yang memang itu disetting dari perusahaan, sedangkan sekarang ada lebih kepada conversation, bagaimana menciptakan positif advokasi. Jadi dalam conversation tentu mereka ada namanya F, 4F, ada follower, fan, family, friend. Jadi itu menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam in-store stimuli. Saya ambil contoh misalnya untuk begitu seorang terstimuli dari eksternal yang sebelumnya, misalnya secara tradisional, dia dengan advertising dia ingin membeli sebuah produk yang tentu menurut brand, menurut price, dan menurut prefernya mereka menyukai brand A misalnya. Namun begitu di on store, karena conversation tadi, jadi dari grup, misalnya dari Facebook, kemudian WA grup, mereview, kemudian memberikan ulasan tentang sebuah produk, sehingga dia beralih kepada produk yang lainnya, bukan A. Nah, di situ adanya advokasi menjadi penting. Bagaimana positif advokasi itu nanti kaitannya dengan EWOM, word of mouth, tapi di online word of mouth itu memiliki peran yang luar biasa, karena mereka saling berbagi, misalnya pengalaman dari seorang yang setelah menggunakan atau mengkonsum sebuah produk itu menceritakan, eh, walaupun nanti tentu akan mengundang yang negatif advokasi, namun jangan khawatir, bagi perusahaan tentu tidak bisa untuk memblokir negatif advokasi, karena secara otomatis negatif advokasi itu akan mendatangkan positif advokasi. Mari kita lihat teknologi for humanity ini, misalnya penggunaan teknologi yang untuk mengcreate, kemudian untuk mengkomunikasi dan meningkatkan value sepanjang customer journey. Jadi dari customer, dari proses awal customer itu sebelum sehingga sampai dia itu mengkonsum atau post konsum, itu bagaimana teknologi itu hadir untuk selalu side by side, misalnya untuk bisa saling sharing dengan customer, karena customer itu lebih kaitannya dengan komunikasi, lebih bersifat horizontal, pada akhirnya tidak bersifat vertikal lagi. Dan bagaimana kita saling berbagi dan berkomunikasi dengan customer itu untuk mendapatkan feedback. Kalau di Kotler yang 4C adalah co-creation itu sendiri, bahwa dari proses awal sebuah produk, ide generation sebuah produk itu, penciptaan ide dari sebuah produk itu sudah melibatkan customer. Misalnya untuk produk-produk yang custom atau personality, nah itu yang kedepannya menjadi sesuatu yang memberikan value, adding value dari awal, proses awal sampai dia mengkonsum, karena memang attach atau sesuai dengan memang atau fit dengan kebutuhannya. Kemudian untuk low touch tentu outsourcing nantinya, bagaimana peran dari perusahaan itu hanya pada yang high touch saja, yang memiliki core bisnisnya itu yang jadi key untuk bisnis. Sedangkan untuk yang low touch itu lebih pada outsourcing. Kemudian penggunaan sensor untuk seperti pixel, teknologi pixel, kemudian yang men-tracking dari customer itu sendiri untuk lebih memahami dan lebih dalam terhadap customer yang menggunakan, atau yang misalnya kita lihat dari
kalau di segmentasi yang secara tradisional mereka terbagi pada demografik, geografik, kemudian psikografik dan behavioral. Tapi kalau dari sisi 5.0 maka segmentasi itu menjadi one, segmentasi itu one. Bagaimana mereka itu misalnya perusahaan-perusahaan yang besar berlomba-lomba untuk digital, going to digital. Jadi di samping dia offline dia punya digitalnya, dan bagaimana customer itu menjadi convenient. Convenient itu datang di webnya dan dia browsing untuk mencari informasi yang memang dibutuhkan, dan mereka mendapatkan itu. Namun nantinya apakah mereka itu keluar menjadi sebuah customer yang mengkonsum atau membeli dengan check out atau tidak. Nah, segmentasi menjadi sebuah segmentasi one. Artinya di situ apakah customer itu dalam kategori yang mau membeli atau mau without check out. Nah, itu yang dilihat dari teknologi for humanity. Kemudian penggunaan next teknologi yang menjadi penting, adanya AI, adanya Internet of Things, Smart City, bagaimana men-track, bagaimana meng-capture, bagaimana melihat, dan bagaimana real time customer. Misalnya dalam satu kota yang sudah terbangun dengan Smart City misalnya, bagaimana dia itu bisa misalnya pindah dari satu store ke store lain, kemudian di in-store misalnya in-store video untuk melihat bagaimana proses pembelian dari consumer A dan consumer B yang tentu berbeda-beda dalam pertimbangannya. Ada yang kompleks misalnya, yang biasanya ini yang ke women. Jadi kalau di Kotler yang 4.0 itu ada namanya youth, women. Kenapa? Karena di situ peran perempuan yang kompleks di situ dalam pengambilan keputusan untuk mencari informasi yang komprehensif untuk mendapatkan produk yang lebih optimum value bagi dia. Nah, agak berbeda dengan men. Di situ biasanya straightforward, lebih melihat bahwa lebih singkat dalam pengambilan keputusan untuk mendapatkan produk yang dia inginkan tanpa information yang lebih more kompleks dan more komprehensif dibandingkan perempuan. Kemudian teknologi AI, robotik, teknologi dengan adanya instant card misalnya, bagaimana penggunaan robot di dalam retail untuk mengurangi atau memberikan space kepada human agar human tidak melakukan interaksi dengan human untuk mengurangi spread dari pandemik. Tentu karena kondisi sekarang pandemik, instant card itu ternyata menjadi boom. Jadi dia ada robot yang bisa menyediakan beragam kebutuhan. Kita memberikan kebutuhan dari display ke HP kita, misalnya apa yang kita butuhkan, misalnya customer good, misalnya ada 11 item, begitu kita kasihkan ke display itu, kita sending misalnya by wifi, misal by bluetooth, kemudian dia langsung by robot, kemudian datang seketika itu produk yang kita inginkan masuk ke dalam keranjang kita, gitu, rak kita, baru kita check out dengan automatically tanpa harus melalui kasir atau kasirless. Nah, penggunaan teknologi ini menjadi sangat penting ke depannya. Digitally, automatisasi, kemudian Internet of Things dan sebagainya ini kondisi yang membuat sebuah perusahaan itu memiliki kompetitif dibandingkan yang lain, karena melihat customer yang menjadi lebih lebih dimanjakan dan karena kondisi yang memang sekarang ini. New customer experience, betul, karena memang di 5.0 itu dia melihat bahwa customer memiliki experience yang baru. Misalnya untuk instant card tadi yang saya contohkan di retail punyanya Amazon sendiri, Amazon Green, itu bagaimana dia membuat customer itu menjadi lebih spoil, menjadi lebih manja. Jadi dia masuk dan keluar tanpa melalui kasir karena langsung terpotong melalui sistem sensor yang ada di misalnya di pintu keluarnya. Nah, tentu itu memudahkan dalam dan memberikan pengalaman yang baru, new customer experience di situ. Di samping juga kemudahan dalam mencari misalnya, karena dari keranjang itu sendiri sudah ada perhitungannya. Begitu kita tambahin adding produk misalnya dalam keranjang itu langsung bertambah price totalnya. Kemudian otomatis juga kalau misalnya kita kurangin, dia berkurang karena penggunaan sensor dalam
keranjang itu untuk menghitung dan mengurangi berapa jumlah price total yang didapat atau diperoleh dari customer tersebut, tanpa harus menghitung dari one by one, yang itu tentu reduce time, efisiensi dalam sisi waktu. Di samping juga nantinya akan mengurangi ke kerumunan crowd karena memang kondisi yang sekarang. Kemudian aplikasi dari misalnya untuk new teknologi yang di atas tadi, yang elemen kedua terhadap parkir, misalnya dengan digital parkir, misal parking digital. Nah, di situ ada penggunaan teknologi sosial media, kemudian cloud untuk men-store dari data-data, kemudian ada sensor misalnya. Dengan sensor itu memberikan signal, kemudian dikirim ke cloud, cloud dikirim ke sosial media. Nanti begitu ada driver yang masuk, dia otomatis tahu mana di parking yang lantai berapa, kemudian nomor berapa yang masih kosong dan mana yang penuh. Hal ini membuat efisiensi lagi, reduce time, more efisiensi, di samping juga penghematan terhadap bahan bakar dan secara jangka panjang tentu terhadap gas emisi. Berapa besar cost yang kita habiskan sebetulnya untuk pengurangan gas emisi itu, dan berdampak sangat besar terhadap lingkungan atau green. Kemudian segmen yang kita lihat, kalau misalnya kita ke bawah sedikit, jadi segmentasi yang memang segmentasi become one, menjadi one, karena melihat tidak hanya dari demografi, tidak hanya dari psikografi, tapi bagaimana customer itu menjadi convenient dan menjadi enjoy untuk selalu datang lagi ya, to website ya, re-get into website itu menjadi sangat penting. Dan poin kelima adalah WWW era, karena memang era untuk digital di sini tentu bagaimana, kalau dari sebelumnya Kotler mengatakan bahwa bagaimana trade off atau mengkombinasikan perusahaan-perusahaan besar memiliki digital, going to digital, tapi tidak ada formula sukses apakah 100%, 80%, 50-50 untuk digital and offline-nya, karena memang pada dasarnya untuk informasi yang misalnya beragam, kemudian untuk produk fast produk dengan slow produk itu tentu berbeda dalam untuk adopsi teknologi, penggunaan adopsi informasi. Kenapa? Karena begitu untuk slow moving, untuk yang produk yang memang kebutuhan sehari-hari, consumer good misalnya, mereka searching informasi yang sangat luar biasa di awal, proses banyak, kemudian namun untuk yang kompleks, misalnya proses pembelian untuk barang otomobil misalnya, tentu di situ ada semacam showroom, ada semacam display yang lebih membuat mereka itu trust. Di samping juga informasi yang mereka dapatkan di mindnya untuk melakukan riset in mind, jadi melakukan riset sendiri-sendiri, misalnya dari sosial media, dari Google misalnya, dia mencari informasi yang sebanyak-banyaknya. Dari informasi yang banyak itu akhirnya terbentuk sebuah riset yang mengambil keputusan, misalnya untuk produk tertentu. Toyota misalnya, memang tiada duanya di mengalahkan misalnya untuk Daihatsu. Nah, begitu dia melakukan pengambilan keputusan, nah tentu peran kalau di online atau peran store itu display macam-macam. Kemudian kalau yang 5.0 itu bagaimana peran sosial media, kemudian peran grup, peran follower, peran fan, peran friend, peran family itu menjadi sangat penting, karena trust kepada grup, kepada sosial media itu menjadi lebih signifikan dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan misalnya untuk artis yang di endorse untuk atau advertising yang dilakukan, karena selalu advertising itu melihat dari sisi produsen, tidak melihat dari sisi customer, dan tiap customer memiliki karakter dan memiliki keunikan yang tentu berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sehingga meresponnya beda-beda. Nah, itu yang membuat bagaimana sekarang itu adalah bagaimana untuk digital, dalam konteks digital, maka promotion itu dalam conversation. Jadi bagaimana two way, dua alur antara consumer dengan produsen dan produsen dengan consumer itu saling memberikan feedback. Nah, di kala ada negatif, misalnya sesuatu negatif thing, bagaimana pihak perusahaan merespon lebih cepat, misalnya untuk meyakinkan
customer itu bahwa yang terbaik yang diberikan perusahaan kepada customer. Sampai contoh misalnya ada problem di bagaimana Toyota itu problem di handbrake misalnya, kemudian bagaimana merecall pabrik merecall Toyota untuk tipe-tipe tertentu karena problem sebelum customer, namun ada beberapa customer yang komplain. Nah, itu adalah salah satu membuat long run relationship terhadap customer atau CRM-nya. Nah, di sini berarti customer itu adalah bagian, kalau dari Kotler yang sebelumnya adalah co-creation. Jadi bagaimana bersama-sama dengan perusahaan untuk membuat sebuah produk yang memang itu fit dengan dirinya. Nah, itu yang membedakan dengan yang tradisional, bagaimana mass produk, kemudian menciptakan produk yang dengan economy of scale yang sangat besar dan diperuntukkan untuk semua kalangan, sedangkan tiap customer itu sendiri memiliki preferensi yang beda-beda yang tentu tidak bisa disamakan. Dan peran di era sekarang tentu yang digital ini menjadi sangat luar biasa, sangat masif dan sangat luar biasa untuk digitalnya. Kemudian dengan era digital ini tentu memudahkan dalam misalnya untuk melihat behavior dari customer, misalnya dalam perilaku customer post behavior, post konsum, misalnya begitu dia membeli, kita bisa melihat dari misalnya dengan penggunaan pixel, sensor dan tracking dan sebagainya, itu kita memahami misalnya untuk pengguna misalnya di otomotif tentu dia membutuhkan dalam waktu tertentu, misalnya dalam kurun waktu kilometer tertentu dia butuh untuk pergantian dari tire-nya yang sudah tentu harus diganti karena sudah cengkraman dan sudah gundul ya kasarannya. Nah, untuk men-track itu semua, untuk melihat itu semua tentu dengan big data yang ada, sosial media, dan bagaimana melihat dari data yang sangat besar tersebut menjadi data yang berarti meaningful dengan penggunaan Oracle misalnya, dan kita memahami betul bahwa konsumer A ini mungkin bulan ini dia membeli 4 tire-nya karena 4 tire-nya sudah harus diganti. Kenapa dia bisa tahu? Karena memang dari big data, dari sosial media, dari WhatsApp, dari Facebook, dari Google dan lain sebagainya itu, sehingga kita bisa mengcapture bahwa berapa banyak potensi yang market misalnya dalam bulan ini untuk kebutuhan pergantian ban misalnya untuk mobil. Nah, setelah itu baru kita melihat per customer itu sendiri memiliki preference yang beda-beda, bisa dari big data itu sendiri tentunya, kemudian posting, kemudian review, kemudian comment itu sendiri akan melihat data yang ada itu, bagaimana data itu membuat lebih gampang sebetulnya bagi marketing untuk memasarkan produk yang fit, yang cocok dengan keinginan customer itu sendiri. Karena tentu kalau di proses sebelumnya saya selalu katakan, kalau misalnya kita menjual pupuk kepada nelayan, bukan salahnya nelayan yang tidak mau beli, atau sebaliknya kalau kita menjual pancing kepada petani, bukan salahnya petani yang tidak membeli pancing namun tidak sesuai dengan kebutuhan yang mereka. Pemahaman kebutuhan, pemahaman preferensi dengan penggunaan big data di era digital ini menjadi sangat penting, dan bagaimana data yang sebelumnya itu masih terkumpul tapi tidak memiliki arti, bagaimana penggunaan dengan Oracle misalnya, sehingga kita memahami betul bahwa dengan software tertentu misalnya kita paham bahwa berapa banyak potensi market yang ada, terus berapa banyak brand yang mereka inginkan, berapa banyak price yang mereka ingin keluarkan. Kalau lihat dari 4 C-nya Porter itu sendiri, misalnya di sebelumnya ya, kita flashback di 4.0, bahwa harga itu tidak terpatok kaku gitu ya, tapi dalam bentuk seperti currency, bahwa harga itu lebih kepada dynamic price. Dynamic price itu artinya adalah kalau kita lihat di aviasi atau industri penerbangan, kemudian hotel itu kalau Sabtu Minggu naik, kalau misalnya malam Jumat karena sepi, horor misalnya malam Jumat gratis misalnya, dan sebagainya. Nah, itu dynamic price itu sendiri tidak hanya mengejar dari profit, tapi bagaimana long term relationship yang membuat customer itu season to season itu berbeda price-nya, kemudian
penerbangan, misalnya penerbangan yang sama di rute yang gemuk dengan rute yang kurang gitu, tentu harganya yang walaupun jaraknya yang sama, harganya yang berbeda untuk yang price-nya. Kemudian yang selanjutnya co-creation itu ya, kalau dilihat dari 4C-nya Bob Lutherborn itu memiliki 4C juga. Itu sebetulnya bersama, ada customer, ada bagaimana membuat satisfaction, jadi pengorbanan customer untuk price, misalnya bagaimana customer itu mengeluarkan uang tidak hanya untuk price saja. Misalnya saya beli sepeda motor, saya ambil contoh, misalnya beli sepeda motor tapi prosesnya panjang di Surabaya, saya ngantri lama, kemudian saya harus naik kendaraan ke Surabaya, transport ke Surabayanya, transport naik busnya ke kendaraan ke mana, ke Surabaya. Di samping misalnya ada sebelah rumah dealer yang menjual lebih murah, lebih mahal, tapi itu bisnisnya mungkin kurang lebih sama kalau di total. Nah, itu lebih pada total cost untuk satisfy customer kalau yang punya Bob Lutherborn. Nah, relevansi menjadi penting di era digital ini. Bagaimana kita melihat sebagai marketing penggunaan digital teknologi itu sendiri sebagai peluang untuk di era yang memang tidak bisa tidak kita untuk mengadopsi digital masih.